Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Awal dari kaum mutasbikun anwaruhum, ada segolongan, 3 golongan orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah. Pertama, kaum tasbikun anwar azkar, kaum segolongan orang yang didahului nurnya, mendapatkan nur dahulu dari Allah. Azkaruhum dari zikirnya itu. Tapi sebelum zikir, nur dulu yang ada di dalam dada ini. Jembara hatinya, nikmat perasaannya, tidak ada beban sama sekali dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Tidak ada berat sama sekali. Pokoknya enak, itu namanya nur. Ya, pastinya sih ada sampeyan kabeh duwe nur, diparingi nur tinggi Allah. Kita semua besar kecilnya itu mendapatkan nur, pertolongan dari Allah. Buktinya apa? Ya mau menghadap kepada ketuhanannya Allah. Baca surat Allah. Jadi ada sebagian, pertama orang yang mendapatkan nurnya dahulu dari Allah. Artinya nurnya mendahului daripada zikirnya. Alim Allah. Harus jadi, kalau sudah jadi begitu. Karena dengan nur itu sendiri orang itu berzikir sesungguhnya. Biar cangkemnya, mulutnya tidak qomat kamit itu. Tidak berlisan mengucapkan kalimat. Nah, nur mau pancet, diam, menetap di dalam hati, maka orang itu menghadap kepada Allah. Itu namanya nur bantuan untuk berzikir, untuk menghadap kepada Allah. Karena nur itu nanti dibagi 2. Ada nur di luar kita yang menjadikan kita bisa melihat semua alam ini, gitu. Ada nur yang bantuan dari Allah supaya hati ini bisa suhud. Suhud itu maknanya pandangan hati, melihat segala sesuatu itu Allah yang ada, yang membekas di situ. Lihat sapi, sapinya dilihat tetapi bukan sapinya yang terlihat, tetapi kekuasaan Allahnya di situ. Itu namanya Allah membekas di situ. Mestinya kan dengan ilmu begitu. Kita pandang kita, lalu sirna yang kita pandang, Adam tidak ada. Yang ada hanyalah kekuasaan, sifat-sifat membekasnya, sifatnya Allah. Pertama begitu dulu. Atau asmanya Allah, keindahan Allah, baru kekuasaan Allah, baru Allah. Begitu. Iya ya, Allah Maha Kuasa. Tapi nanti sudah begitu lagi. Begitu jadi, hatinya menghadap, sudah tidak berkata iya ya Allah itu kuasa, sudah tidak ada begitu lagi. Langsung Allah berhadapan dengan kita. Begitu. Sebagian orang yang mendapat anugerah yang nurnya mendahului daripada zikirnya. Nah, yang kedua, wa qaumun tasbihu azkaruhu anwaru, zikirnya dulu baru nurnya. Mudah-mudahan barang sing syukur ya using ya.
syukurnya. Zikirnya dulu. Lalu nurnya membantu mencari arah jalan menuju Allah. Sehingga apa yang dizikiri, apa yang diucapkan menjadi perhatiannya. Karena sebaik-baik orang zikir itu memperhatikan kata-katanya. Baik ini jangan dihukumi kayak burung yang berkicau. Berbicara tapi tidak menyadari perbicaraannya. Kan banyak begitu. Kadang-kadang ngomong seenaknya boyok. Ayo, baik, orang tidak memperhatikan. Kalimat itu mahal nilainya. Kita mengerti pentingnya waktu sekedetik pun kepada Allah. Kalimat itu mahal harganya. Jadi yang kedua begitu, zikir dulu, baru nurnya ada. Atau tujuannya zikir untuk mendapatkan, untuk berusaha sampai kepada pertolongannya Allah. Yang ketiga, azkaru wa qaumu wa tasbihu azkaruhu anwaruhu wa qaumu azkaruhum wa anwaruhu. Yang kedua, nah ini mudah-mudahan kayaknya mungkin ini sampean tapi aja ngaku-ngaku. Dikire bareng karo eling. Wa dzkaruhum wa anwaruhum. La ilaha illallah. La bismillah. Pokoknya asal zikir eling. Itu namanya bareng, bersamaan di mana kita berzikir, yang kita zikiri hudur. Artinya hadir. Alhamdulillah. Biasanya ngomong gampang itu ya, no. Ya alhamdulillah paringan kayak manuk hijau ya. Nah, tapi orang perhatikan alhamdulillah. Mulanya Bapak ngomong berulang-ulang, perbanyakkan tafakur atau muraqabah. Muraqabah bahasa Jawa menginjen-nginjen, mungkin bahasa Bima menganalisa, menjiwai, dijiwai. Oh, bahas kata-kata itu. Alhamdulillah ya, segala puji milik Allah. Enak mulut lisan ini ngomong enak. Kalau tidak didasari, kalau tidak ada nur maka tidak sampai kepada Allah. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada tuntunan yang mengarah ke situ. Dan tujuannya begitu. Di yang ketiga ini, insya Allah mudah-mudahan Allah melimpahkan semuanya kepada sampean-sampean. Kalau mampu melakukan begitu dengan catatan istiqomah, bisa apaan bisa, no begitu. Asal istiqomah kan bisa, bareng pas zikir berjalan, eling nyambung. Entah itu subhanallah, subhanallah. Makanya kadar makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ringkas itu ketergantungan kepada orang yang mengucapkannya. Kalau dia selalu jawab, ingin mengenali makna di dalamnya, ya Allah akan kenalkan apa sih subhanallah itu. Makanya bertahap makna itu. Kalau ringkas yang makna subhanallah, Allah maha suci tuh. Maha suci apanya yang suci kan begitu. Nah, coba kalau dikatakan subhanallah maha suci Allah, apa yang suci? Nanti kalau sudah paham, iya. Jenjang awal suci dari perbuatan manusia. Tidak ada persamaan daripada Allah. Itu yang pertama. Nanti lebih dalam lagi beda. Ini tidak bisa diungkapkan. Nanti insya Allah kalian mengerti sendirilah.
Ini subhanallah, mensucikan. Ini pengertian lisannya, kalimatnya. Prakteknya sudah kasih jalan kan dulu. Bersihkanlah hati kita ini supaya mengenali makna subhanallah itu. Ruwet bisa menolong keruwetan itu pas lagi dalam keadaan dilema, galau. Begitu Allah mengingatkan, kita bersandar kepada Allah, kegalauan itu hilang. Disitulah makna subhanallah, suci hatinya, bersih seketika itu juga dari perkara yang mengganggu, yang merusak hatinya. Begitu fadilahnya, hikmahnya begitu. Subhanallah, alhamdulillah. Terakhir Allah, ujungnya ibadah sudah. Kita sudah melihat keagungan Allah dengan yang sebenarnya. Walaupun tidak totalitas, tidak bisa, nggak ada manusia, kata Nabi, tidak ada manusia satupun yang bisa mengagungkan Allah secara sempurna, itu tidak ada. Artinya apa? Nggak ada orang yang bisa melihat keagungan Allah secara menyeluruh, tidak ada. Kalau ada berarti Allah lebih. Kalau keagungan Allah bisa dilihat oleh hambanya secara keseluruhan, berarti Allah kalah sama hambanya. Paham kemampuan topik ya sama niku nah jare tisnone kan paham begitu. Lah Gusti Allah apa sing ngubah? Maksudnya begitu. Tidak ada orang satupun yang bisa mengagungkan Allah dengan sempurna, tidak ada. Tapi setidaknya kita bisa mengagungkan Allah sebagai penghambaan kita kepadanya. Ya bayangkan, makanya belajar tafakur begitu. Nah, Waalaikumsalam. Ya, langsung. Yang keempat, wa qaumun la adkar wala anwar. Orang yang tidak sama sekali tidak dikaruniai oleh Allah untuk bisa mengingat kepada Allah. Tidak dikaruniai zikir, tidak dikaruniai nur. Para Syekh Ibn Athaillah, na'udzubillah min dzalik. Aja sampai jangan sampai kita hidup tidak bisa mengenal menyembah Allah, tidak mengenal Tuhannya, tertutup telinganya, sakit hatinya, membeku. Contohnya banyak, bukan banyak lagi, lebih banyak daripada yang banyak. Ini bahasa ya, yang begitu-begitu itu lebih banyak daripada yang banyak. Yang baik banyak, begitu. Yang dikaruniai zikir kepada Allah, dikaruniai itu, tetapi yang tidak dikaruniai hal begitu jauh lebih banyak. Yang lihat begitu. Tetapi jangan perbandingan bahwa kita lebih baik dari mereka. Banyak begitu. Depannya masjid, rumahnya di sebelah di belakang atau di sisinya, tidak peduli dengan adzan, ada yang begitu. Waktunya kawan-kawan seorang orang pada Jumatan di jalan, di siang begitu lihat, ya Allah, oh ini ya begitulah keadaannya sudah. Apa namanya, kartu itu di jalan itu ngaji sudah berbunyi panggilan untuk sholat Jumat ini, itu sudah begitu. Nauzubillah min dzalik. Orang
tua, sudah punya anak, sudah punya cucu. Di mana mereka mendidik dirinya sendiri tidak terdidik. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai menimpa hal itu di dalam diri kita. Kita jika tidak dikaruniai nur oleh Allah, tidak dikaruniai zikir oleh Allah, ya sudah tamat ya. Sama apa bedanya dengan setan kalau begitu? Ya mungkin bapak tuannya setan. Setan puas hidup di dunia. Dari awal sampai akhir kiamat nanti biar lama bisa sesuai dengan nikmatnya. Lah ya manusia apa? Umur berapa tahun ini? Setan selama-lamanya. Ya, artinya lebih rendah daripada setan begitu. Terus qala musannif rahimahullahu taala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Saya serius ini. Dzakirun dzakar. Dzakirun murid-murid yang belajar zikir. Wis manane mongkon. Dzakaro kang pada zikir. Liyastaniro supaya terang hatinya. Bapak lupa terus ya. Ada orang gimana bingung ya. Paham enggak ya? Malah beleng ya. Jadi zakirun zakaro. Zakirun itu orang yang berzikir. Atau murid-murid begitu. Orangnya kalau zakaro tujuan kerjanya. Itu zakaro berzikir liyastanir untuk terang hatinya. Tujuannya zikir kan begitu. Pertama kan begitu bertahap. Kita berzikir kepada Allah supaya terang hatinya. Setelah terang hatinya, nah ini golongan yang pertama begitu. Ya mudah-mudahan golongannya Irfan lah. Ya. Zakarun zakar, zakirun zakar. Orang-orang murid-murid yang berzikir, yang menuju liyastaniro supaya terang hatinya. Bihi dengan zikir itu. Apanya yang terang? Qalbahu, hatinya, bukan wajahnya. Sudah pasti. Fakana zakir. Maka ada yang begitu-begitu zakirun ya zikir. Disebut juga berzikir yang demikian begitu. Yang kedua wazakirun, orang zikir istanaro, yang sudah terang hatinya. Qalbahu, yang sudah terang hatinya. Fakana, maka ada orang yang demikian itu zakirun, zakarun ya zikir. Jadi ada dua macam makom orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah karunia dari Allah. Tahap pertama, kita dikaruniai berzikir oleh Allah. Itu padahal sama juga, itu adalah nur dari Allah. Tergugahnya hati, timbul himmah untuk melakukan berhadapan dengan Allah dengan cara berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat yang untuk sampai kepada Allah, itu namanya zikir. Tujuannya kan untuk sampai. Nah, di dalam pelaksanaan itu pastinya ada sesuatu. Terang hatinya. Tidak mungkin hatinya gelap mau zikir, boro-boro zikir. Sholat juga wallahu a'lam, la sholawat, apalagi zikir. Tapi ada mungkin yang
Enggak sholat tapi zikir mungkin ada. Nah, yang penting eling ya. Yang penting yakin enggak sholat enggak apa-apa. Orang sudah mencapai makomnya. Gitu. Ya, mungkin. Nah, ini makomnya, makom orang-orang salikin ini yang pertama. Ini orang-orang berjalan menuju kepada Allah. Yaitu orang-orang yang berpikir supaya terang hatinya, supaya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah selalu. Di mana ia berada, di saat kapan bahaya selalu mengintai. Disitulah selalu memohon, ingin mendapat perhatian dari Allah supaya terlindungi dari perkara yang menjadikan kita menjadi madorot. Yang madorot itu apa saja, yang paling bahaya ya begitu, masuknya ke dalam biang maksiat. Ya karena selalu zikir kepada Allah memohon. Zikir itu isinya banyak. Di samping untuk terang hatinya, yang jelas kita memohon kepada Allah apa yang kita zikiri itu, apa yang kita ucapkan begitu. Makanya Bapak suka kadang-kadang memberikan saran, zikirlah dengan zikir yang tidak menimbulkan efek syirik. Gitu. Banyak zikir yang menimbulkan efek syirik itu banyak. Kita lepas dari Allah, tapi kita ingat kepada apa yang kita zikiri saja. Begitu. Yang semalam begitu. Hasbunallah, ya Allah cukupkanlah rezeki. Telinganya rezeki terus khawatir melarat ya. Khawatir miskin jatuh. Takut terus ya. Tapi kalau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, hatinya terus bertobat, tiada menutup kemungkinan pastinya akan suci hati itu dan menjadi orang yang tawadu, bisa merendahkan diri di hadapan Allah, apalagi menghina teman pun tidak. Itu orang yang selalu bertobat kepada Allah. Karena merasa banyak dosanya terus menerus. Nah, itu jadikan zikir itu begitu. Subhanallah, subhanallah. Itu kita aja sudahlah. Alhamdulillah. Supaya pandai memuji kepada Allah, pandai bersyukur. Tapi ada juga yang digunakan untuk hal yang lain begitu. Mungkin kamu baca Bismillah, nanti kamu dapat begini kan begitu. Istri yang cantik ya bisa. Ada sampai sering minta begitu ijazah kepada ahli-ahli ulama-ulama gadungan itu sering memberikan begitu. Kamu baca ini ya, nanti kamu dapat istri. Atau memaksa kehendaknya untuk dikabulkan oleh Allah. Kan ada itu namanya tirakat. Ada tirakat yang untuk memaksakan kehendaknya supaya dikabul. Ini puasa 7 hari, Rohim. Mudah-mudahan sukses nanti dapat mobil. Atasanmu bisa kamu pengaruhi, bisa. Itu orang-orang perusahaan begitu. Supaya naik jabatan terus begitu. Jangan dipindah-pindah yang jauh begitu. Itu biasa terjadi begitu. Nah itulah begitu ya. Artinya mau melakukan karena nafsu. Nah, itu namanya bukan dzakarun dzakar. Bukan nur yang ada. Tapi mulus, murni, nafsu. Keinginannya untuk mendapatkan keinginannya. Nah kalau begini biasanya begitu, cepat, karena ada iming-imingnya.
kita, kalau kamu melaksanakan ini 11 hari sudah. Apalagi mbahnya ngomong pasti begitu. Wes, topik langsung saja enggak ya. Besoknya dibaca, dijadikan wiridan. Oh ya, biasanya sholat biung tapi ditumben. Begitu 11 hari tidak muncul ya. Jadi yang terjadi apa? Jauh tidak dengan Allah. Jauh. Karena tujuannya yang diinginkan itu bukan Allahnya, tetapi keinginannya. Waduh, ayo. Bapak salah nih ijazah. Dia sekian bulan katanya baca ini nanti begini. Inilah caranya kita meluruskan pikir apa yang kita ucapkan tujuannya untuk sampai kepada Allah. Yang dimaksud yarhalu ilallah, perjalanan kita menuju kepadanya. Nah, itu orang salih. Yang kedua tadi zakarun istanaro yang sudah mencorong hatinya ini zikirnya tetap langgeng. Makanya beda caranya. Kalau caranya kita masih memakai syariat gitu. Alhamdulillah meningkat sudah, diam kalimat, diam lisan, hati berzikir mulai menginjak terus karena bantuan Allah. Nah, kalau sudah majdub makomnya sudah ketarik oleh Allah, sudah tidak ada yang ada nafas yang zikir itu. Yang ada cuma ini aja jadi zikir semuanya. Mendengar zikir enak, adem hati. Kalau sudah begitu, kalau sudah, tapi jangan disudah-sudah. Tetap berusaha. Yang ada gitu, tidak apa-apa. Sudah jadi apa? Sudah enak, nikmat lah. Nanti begitu. Setelah apa yang dia ucapkan, nanti ucapan itu ditinggal. Yang kemarin itu, ucapannya ditinggal, yang ada ininya. Allah. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus ya. Makana zahiru. Tidak ada zahir. Makana tidak ada zahir itu zikir yang enggak ada. Yang namanya zahir itu berzikir tidak ada. Telinga zikir itu enggak ada. Kaki zikir itu tidak ada. Illa am batin, kecuali dari batin. Yang zikir itu adalah telinga batinnya, hatinya. Syuhudi wa fikri, yang memandang dengan pandangan hati, wa fikri, dan berpikir-pikir. Tafakur maknanya. Ini masih disinggung terus, tafakur masih disinggung terus. Karena cepat. Tafakur cepat mendatangkan keyakinan. Coba aja kawan. Bengi malam ini tafakur. Hanya berpikir tentang penciptaan Allah. Makanya nanti ini ashadaka min qabli ayat tafidaka, setelah kaidah ini. Jadikan tafakur oleh kita. Ya, lanjutkan saja terus. Qala musannif rahimahullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ashadaka min qabli ayat tashidaka. Medeni ya. Allah. Ashadaka wis paring, sudah memberikan suhud
artinya penyaksian. Allah sudah memberikan penyaksian, sudah memberikan modal syuhud kepada kita. Min qabli ayat tashidaka, dari sebelum ayat tashidaka kita dituntut persaksian oleh Allah. Sekali lagi, ashadaka. Paling syuhud, artinya mengaruniai syuhud. Apa makna syuhud? Bersaksi. Atau sampai nyawa. Kalau wusul maknanya sampai, syuhud maknanya nyakseni. Makanya ashadaka, sudah memberikan syuhud Allah kepada kalian, kepada kita. Tujuannya apa? Allah mensaksikan kita. Min qabli ayat tashidaka, sebelum kita dituntut persaksiannya nanti di akhirat kelak maksudnya. Fanaqat, maka ngucap, berkata. Siapa yang berkata? Ruh kita, jiwa kita, biilahiyati, dengan ketuhanannya Allah atau dengan keesaannya Allah. Apa? Doahiro, beberapa dohir, maksudnya lisan kita mengatakan kepada Allah. Ini kaidah ini diambil dari surat Al-A'raf. Sejarah bagaimana? Pertama, Allah mengambil semua tulang sumsum subi dari cucu Nabi Adam. Ketika akan dimasukkan ruh, lalu ruh itu diizhadkan dulu oleh Allah. Tak catat mau ke Gawawara. Iya, pas Bapak baca ini, baca surat Al-A'raf, sejarah tentang ruh manusia. Sebelum masuk ke dalam tubuh, ruh itu diizhadkan oleh Allah. Makanya kita di dunia sebetulnya kita itu izhad kepada Allah, yakin akan ketuhanan itu, yakin. Cuma kadang-kadang begitu, ada yang Tuhannya kepada Allah, ada Tuhannya kepada selain Allah. Tapi pada hakikatnya kita izhad, percaya adanya Tuhan, semuanya percaya. Cuma Tuhannya masing-masing. Ada yang kakinya 10, ada Tuhannya. Ya, ada berbentuk gede dur aja, kayak wilwok. Nah, itu. Artinya apa? Ya, percaya dengan ketuhanan begitu. Karena memang dulunya kita dipersaksikan oleh Allah, diizhadkan, disuhudkan. Jadi sebelum Allah kelak nanti di akhirat menuntut persaksian kepada kita semua, maka mudah-mudahan Allah paring kita di dunia ini kita bisa bersaksi atas ketuhanannya Allah. Nah sekarang mari ayo kita muraqabah. Dalam satu hari atau seumur hidup, mantap ya. Rohim pernah belum bersaksi tentang kesaksian Allah. Paling waktu kawin dok. Kawin kenteng, kencengnya kelek. Tapi kalau kawin, untuk kawin, apa hadapi? Iya, nanti begitu. Kalau izhad untuk kawin kenceng syahadatnya. Iya, kayak Bang Rohim.
Asyhadu an la ilaha illallah, mobil tuh. Aduh, saya terima nikahnya judulnya Getrik ya. Ayo. Pernahkah kita bersaksi atas kesaksian ketuhanannya Allah secara hakikat? Dari balik sampai sekarang. Depan ngomong, blenak ya. Berbicara sudah, kamu sudah saksi ya. Aku dia apa ngaku-ngaku pinter, kayak bingung mungkin ngomongnya. Ayo no. Pernahkah kita bersaksi di dunia ini, di alam muluk ini? Masanya apa? Keharusan seorang mukmin betul-betul berisat bersaksi. Makanya di hati kita disaksikan, dibacakan di dalam sholat sampai 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau maknanya anak-anak kan begitu, asyhadu, aku bersaksi. Allah ilah, tidak ada hak ilaha Tuhan yang disembah, illallah kecuali Allah. Nanti kalau sudah betul-betul orang yang bersaksi, bukan itu maknanya. Asyhadu tidak ada sesuatu pun ini. Tapi begitu berasa. Asyhadu an la ilaha. Sirna semua. Itu namanya makomnya makom fana. Pandangmu terhadap dirimu, pandangmu terhadap sesuatu, itu akan kerem, tahu kerem, tenggelam ke dalam kesempurnaan sifatnya Allah. Mana syahadat. Jadi asyhadu alla ya Allah. Nah, hanya dibutuhkan muraqabah tadi, penjiwaan dengan ilmu bahwa sungguhnya tidak ada satu makhluk yang hadir di dunia kecuali Allah, kan begitu. Karena hakikatnya kan Allah semuanya. Dari mana sih? Nah, kalau hakikatnya itu dari Allah, lalu Allah ciptakan nur awalnya, kita ini adalah nur. Awalnya, asalnya kita nur. Buktinya ada nur itu di dalam rangka tubuh ini. Kalau ini sih ini kan tanah, ini tanah. Aslinya kan di dalam kita ini. Ini raga, ini tanah kembali. Tarotan ukhra bakal kembali kepada asalnya. Yang tidak mati kan di dalam ini itulah asli. Allah ciptakan nur dari dirinya, terbentuk Nur Muhammad dia. Lalu dari situ bermacam-macam makhluk. Dari Nur Muhammadiyah lalu arwah. Ayat Nabi mengatakan anak abul arwah, aku adalah bapaknya arwah. Setelah beliau nurnya Nabi, baru ruh itu. Artinya apa? Kita awalnya dari situ. Makanya kalau tidak dengan kasih sayangnya Allah, kita berbuat banyak dolim di dunia ini. Pedet dipedet temenanan beda. Pites ya. Kalau orang Jawa bilang dipites ya. Tahu dipites apa itu? Hadapi. Dipetes, pencet ya. Belajar saksi, belajar penyaksian di alam dunia. Ini hakikatnya begitu. Jadi kamu pandang ini apa jadinya? Jadi zikir kepada Allah. Sudah penyaksian yang hakikat. Sudah ya? Sudah bisa melakukan ini. Itu maknanya bersaksi, Bin. Paham enggak? Jangan ketawa. Berpikir dulu baru ketawa. Nah, itu yang goyang kopi ya. Itu namanya cara bersaksi di Allah. Itu aku
Ustaz, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu anak-anak itu nuntun bocah. Nah, itu nuntun bocah macam mana waktu kecil. Menuntut anak-anak waktu belum bisa bersyahadat kepada Allah secara hakikat. Kalau sudah ngerti, ya sudah. Pandanglah segala sesuatu lalu kita bersaksi. Itu tidak ada, itu ada hanya karena Allah. Itu saksi. Syahadat yang benar. Nah, begitu. Jadi enak. Asyhadu an la ilaha tidak ada. Jadi maknanya begitu. Jadi mulutnya asyhadu an la ilaha illallah, makanya kalau sudah jadi kita sudah lupa dengan bahasa ini. Dengan kata-kata yang di sini enggak lali udah. Yang ada Allah, maknanya sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah tidak tertuntun dengan ini lagi. Tapi ya untuk perjalanan ini kita masih salik ya dipakai kalimat itu. Jangan aku sudah ucapin, nggak usah pakai kalimat lagi gayanya. Sehari gak makan aja masih lapar, ya begitu. Tapi sewaktu-waktu melakukan itu pun untuk meyakini tidak apa-apa, begitu. Makanya tadi belajar tafakur ya juga, begitu. Untuk menambah keyakinan. Karena tafakur pun bagian daripada syahadat kepada Allah, penyaksian atas kesaksian penciptaannya. Sampai nanti ditarik ke dalam diri kita. Subhanallah. Semuanya ada di dalam diri manusia. Sifat gambar-gambaran daripada sifatnya Allah. Sifat samanya, mendengarnya, sifat basornya, sifat melihatnya, sifat ilmunya, sifat mengertinya. Ada di dalam diri kita semua. Kenapa kita melihat? Kenapa kita mendengar? Diperdengarkan. Karena kita diperdengar. Kenapa kita ngerti? Karena kita dikasih petunjuk oleh Allah. Nah begitu. Jadi semuanya menjadi ibadah kepada Allah. Jadikan alat zikir. Begitu. Tetapi itu juga bisa juga dijadikan penyaksian itu semuanya kepada Allah. Itulah yang nanti akan dituntut oleh Allah di akhirat kelak. Karena Allah telah mensuhudkan kita. Kita sudah bersaksi menyatakan itu di hadapan Allah. Ketika di alam dar, alam arwah, tentang ketuhanannya Allah. Makanya nanti di akhirat kelak kita pun dituntut. Lupa, kok lali perasa orang belum pernah diajarkan oleh Allah, gemblung ya kan. Buktinya kamu di dunia, adakah labas itu? Artinya rasa itu, bekas itu ada. Apa? Dikasihnya kita pengertian di dalam penyaksian itu. Tak mungkin alam ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Kan begitu otak itu. Iya ya Allah. Nah itu labas, artinya bekas-bekas kekuasaan Allah. Menunjukkan, menunjukkan namanya. Hidayah dari Allah. Dikasihnya pengertian kita sampai kita mengerti hal yang demikian itu adalah labas dari Allah. Bekas kekuasaan Allah. Apa? Sifat-sifatnya Allah, ya, sifat ilmu. Lah mengertinya karena kita mengerti asalnya kita kan begitu. Awalnya kita tidak ada lalu jadi ada. Akal berpikir begitu. Itu untuk meruntutnya, untuk menata begitu, supaya sampai oh iya ya, itu tidak begitu. Saya buktinya ada kan, yang tidak dihendaki oleh Allah, yang tidak dikaruniai kemuliaan untuk berpikir, kayak kucing deh, apalagi sapi. Kasih otak berpikir, enggak. Kalau sapi kasih berpikir, kamu dihajar. Mau mereka jadi korban, enak betul. Minta juga enggak sama manusia, hati makan rumput, mudah makannya rumput dikorbankan. Manusia makannya enak pakai sendok garpu. Udah mau makan minyak mau, udah mau. Aduh. Ya begitu.
Tapi ya Allah kasih keadilan di dunia ini. Ya. Dari topiknya mengkonon. Makanya manusia ini dikasih tempat keistimewaan oleh Allah, mengerti cara bebersih, bersuci kan begitu. Karena memang kita asalnya aslinya tidak mau kita kotor ini kan, coba aja orang yang bersih hati pada tempat yang kotor atau pada kondisi yang kotor, kira-kira gelisah tidak? Gelisah, nggak mau begitu. Memang hakikatnya begitu kita asalnya. Ya, kecuali hewan, tetapi Allah begitu adil banget. Mama sering ngomong kan, iya hari. Orang kalau tiap hari makan ikan kan beleken ya. Beda kan gak bamin? Beleken makan ikan tiap hari ya, dulunya. Tapi ya, nah tergantung siapa yang makan. Ada yang tiap hari makan tapi gak belek-belekan, kucing. Mari dibahas sama Ais, kenapa ya Pak? Ya karena kucing tidak bisa raup. Kamu tahu cakarnya. Adil Gusti Allah. Iya. Kucing doanya tapi orang belek kan tidak tahu belek. Belek ini yang keluar dari ujungnya mata ini. Kotoran itu. Kalau kamu banyak makan ikan itu apa? Hadapi kan keluar. Kalau nggak diraupin itu kan. Itu tanda-tandanya itu. Tapi kamu lihat ikan biar sehari makan berapa kali ikan, ada beleknya nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa ya? Karena nggak bisa raup begitu, nggak bisa membasuh. Adil Gusti Allah itu iya, Allah. Tapi di dunia ini ada juga kan heran ya. Ada masya Allah. Orang yang tidak dikaruniai nur oleh Allah dan tidak dikaruniai zikir, tertutup rasa malunya. Tertutup rasa malunya. Itulah kita alhamdulillah dipilih di Gusti Allah jadi orang muslim, alhamdulillah. Menjadi orang beriman apalagi, alhamdulillah. Banyak di luar sana. Tapi itu adalah untuk menjadi contohnya kita. Hampir kurang lebih sedikit aja dengan hewan. Tidak punya rasa malu. Ya di sini tidak ada, di Batalion nggak ada. Tapi lihat di pantai-pantai itu, kadang-kadang itu di gambar-gambar di Bali apa di mana itu, ada nggak tahu malu. Cewek pakai sempak, ya mungkin senang sih. Tapi nggak tahu malu itu. Terbiasa dengan begitu. Ya kan apa bedanya sama anjing, kucing? Kelihatan terijilannya kan, pelernya kelihatan. Ya itu dia hewan begitu. Kenapa? Karena nggak bisa pakai baju. Begitu aja lah malam hari ini. Belajar zikir aja, tinggal zikir. Jangan pernah tinggalkan zikir untuk membersihkan hati, madangi hati. Tujuannya nanti setelah hatinya terang, insya Allah di situ banyak hikmah yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Dan itu urusan antara kita dengan Allah. Perbanyak zikir itu kepada Allah. Walau bilisan dengan lisan, tetapi perhatikan ketika lisan itu keluar. Perhatikan jangan asal keluar. Dan dari 33 yang keluar, separuhnya lebih terdeteksi, teranulir oleh akal dan menyambung kepada Allah. Untuk tanda-tanda, ingat kita lebih banyak daripada lupa di saat berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan itu adalah jalan keberkahan, tercapainya sisi kemuliaan di Allah, di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nanti keluar dalam dunia ini membawa husnul khatimah. Amin.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.